Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Priyani, NIM 43040190137. Saya di sini akan menjelaskan tentang makul kewarganegaraan. Yang pertama, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluaskan dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya seperti pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap dan bertindak demokratis dalam menyikapi hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusional negara, dan ketentuan dinamika perkembangan bangsa. Bahkan lebih penting bagi bangsa akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua tentang negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Aspek-aspek kewarganegaraan ada 7. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, ketuhanan negara kesatuan Republik Indonesia, berpartisipasi dalam membela negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Yang kedua, norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Yang keempat, kebutuhan warga negara, meliputi gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan menyuarakan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang ternama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang keenam, kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat yang madani, sistem pemerintahan dalam masyarakat demokrasi. Yang ketujuh, Pancasila meliputi kehidupan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai Pancasila ideologi terbuka. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang hubungan warga dengan pemerintah.
Hubungan warga dengan pemerintah. Negara harus dapat memenuhi hak warga negaranya. Sementara itu, warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik. Barulah dapat hak warga negara. Dalam pasal 26 UUD 45 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Disebut orang-orang bangsa lain adalah peranakan dari negara lain yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia tanah airnya, bersikap setia kepada negara Indonesia, dapat menjadi warga Indonesia. Pemerintah adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenang di berbagai bidang, politik, ekonomi, administrasi, dan lain-lain. Dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk mensejahterakan masyarakat, hubungan antara pemerintah dan warga negara terjalin karena adanya hak dan kewajiban dari seorang warga negara. Segala hal yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya merupakan upaya mencapai tujuan negara dan usaha untuk memenuhi kewajibannya kepada warga negara. Selanjutnya yang terakhir tentang peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Wujud dari hubungan antara negara dan warga negara adalah peran, hak dan kewajiban. Peranan warga negaranya merupakan tugas yang dilakukan sesuai status yang dimilikinya. Ketika seseorang sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka dia harus berperan sesuai status yang dimilikinya tersebut. Peran warga negara ada 3 macam. Yang pertama, peran aktif. 4 macam. Yang pertama, peran aktif. Peran warga negara. Yang pertama, peran pasif. Peran warga negara yang berupa kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan politik yang ada. Yang kedua, peran aktif. Peran warga negara untuk berkontribusi serta ambil peranan dalam bernegara, terutama dalam memengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif merupakan aktif warga negaranya dalam meminta pelayanan terhadap negara untuk memenuhi kebutuhan sesuai haknya. Yang terakhir, peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara terhadap persoalan pribadi. Itulah materi dalam materi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.